Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hamidan wa musalliyan wa musallima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hada nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita lanjutkan taklim zikir menyambung dari video bagian pertama. Seperti kita ketahui, Hafiz Ibnu Qayyim rahmatullah alaih menyebutkan bahwa apabila kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak sekali faedahnya dan keuntungannya. Apabila seorang hamba berzikir, maka 4 penjuru aras ilahi akan berzikir kepadanya. Dan barang siapa ingat kepada Allah ketika senang, maka Allah akan mengingatnya ketika ia dalam kesusahan. Karena biasanya orang yang senang itu menjadi lalai, tetapi sebaliknya kalau orang yang dalam kesusahan itu pasti akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir juga melepaskan orang yang melakukannya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga menyebabkan turunnya sakinah dan para malaikat mengelilinginya. Zikir juga menyelamatkan lidah dari mengumpat, mencela, dusta, dan berbicara sia-sia. Karena menurut kenyataan, orang yang membiasakan lidahnya dengan berzikir, maka ia akan diselamatkan dari perbuatan keji. Sebaliknya, lidah yang tidak dibiasakan untuk berzikir, maka segala perbuatan yang sia-sia akan dilakukannya. Majelis-majelis zikir adalah majelisnya para malaikat. Sebaliknya, majelis lalai adalah majelis setan. Kini terserah masing-masing, majelis manakah yang disukai dan yang akan disertainya. Zikir menyebabkan orang yang melakukannya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia. Dan demikian pula orang-orang yang mendampinginya. Sebaliknya, orang yang melalaikan zikir akan dicampakkan ke dalam kecelakaan. Orang yang suka berzikir akan dipelihara dari bencana dan penyesalan pada hari kiamat. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis bahwa setiap majelis yang tidak diisi dengan zikrullah akan mendatangkan kerugian dan penyesalan pada hari kiamat. Jika seseorang berzikir sambil menangis dalam keadaan bersunyi diri, maka pada hari kiamat ia akan ditempatkan di bawah naungan aras ilahi, di mana pada hari itu manusia menjerit-jerit dan berteriak karena kepanasan yang sangat menyiksa. Orang yang suka menyibukkan dirinya dengan berzikir, maka Allah akan mengaruniakan kepadanya lebih daripada orang yang memohon kepadanya. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku sehingga tidak ada kesempatan untuk berdoa kepadaku, maka aku mengaruniakan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Sungguh pun zikir merupakan suatu ibadah yang ringan dan mudah, namun memiliki fadilah dan keutamaan lebih besar daripada seluruh ibadah, karena menggerakkan lidah itu lebih mudah daripada menggerakkan badan. Zikrullah merupakan benih di dalam surga. Nikmat yang dianugerahkan Allah kepada orang yang berzikir
tidak diberikan melalui amalan-amalan lain. Diterangkan dalam sebuah hadis, barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya setara dengan memerdekakan 10 hamba sahaya, dan ditulis dalam buku catatan amalnya sebanyak 100 kebajikan, dihapuskan darinya 100 dosa, dipelihara dari godaan setan, dan tidak ada siapapun yang lebih afdal daripadanya kecuali orang yang mengamalkannya melebihi dari itu. Masih terdapat beberapa hadis yang menyatakan bahwa zikir adalah amal yang paling afdal. Seseorang yang selalu berzikir secara istiqomah akan diselamatkan dari lupa diri yang menyebabkan kecelakaan dunia dan akhirat, karena melupakan diri sendiri seperti melupakan Allah, dan bagi yang melupakan Allah akan dicampakkan dalam kerugian. Diperingatkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun, yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik, akalnya mati, yaitu yang tidak mengetahui tentang hakikat keuntungan. Quran Surat Al-Hasyr 59 ayat ke-19. Yakinlah, janganlah kamu menyerupai orang-orang yang tidak menghiraukan Allah, lalu Allah menjadikan mereka tidak menghiraukan diri mereka sendiri, yaitu akal pikiran mereka dilemahkan sehingga tidak dapat berjalan menuju ke arah kejayaan hakiki. Karena apabila manusia melupakan dirinya, maka dengan sendirinya ia termakan tipu daya setan, sehingga ia menjadi mangsa kebinasaan. Sebagaimana seorang petani yang melupakan sawah atau ladangnya dan tidak menghiraukannya sedikit pun, maka sawah atau ladangnya tidak akan mendatangkan hasil apa-apa, dan akhirnya sawahnya akan berubah menjadi belukar. Seseorang akan merasakan keamanan dan ketenangan apabila ia membasahi lidahnya dengan berzikir, sehingga ia mencintai zikir sebagaimana orang yang sedang kehausan merindukan air, atau ia mencintai makanan ketika sedang lapar. Pada suatu musim panas atau musim dingin memerlukan tempat bernaung dan pakaian. Bahkan zikrullah lebih penting lagi, karena tanpa zikir maka ruh dan hati akan binasa. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.